Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita menjelaskan kepada suatu pengajaran di mana ini merupakan suatu perintah dari Yesus? Dalam menapaki jalan hidup sebagai seorang murid, tentunya kita sebagai orang percaya sama seperti para murid pada masa itu. Mengapa mereka 11 murid itu menuju ke Galilea? Mengapa bukan menuju kepada kota bahkan atau desa dan lokasi lainnya? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jawabannya karena itulah isi perintah Tuhan Yesus Kristus kepada mereka melalui Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama kali kebangkitannya. Untuk para murid yang pergi ke Galilea untuk bertemu dengan para guru dan Tuhan. Teks dan konteks ini, sabda kebenaran firman Tuhan ini juga membuktikan bahwa apapun firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari kita mengaminkan dan mengimankan segala sabda firman Tuhan, khususnya dalam kita meresponi perintah-perintah Tuhan. Seperti respons ke-11 murid itu dengan melakukan pesan perintah tersebut. Galilea merupakan suatu tempat tinggal sebagian besar pengikut Kristus dan tempat yang paling mungkin bagi orang yang sebanyak itu tanpa diganggu pihak penguasa. Seperti di dalam teks ini, di ayat yang ke-17 mengatakan bahwa mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Pengakuan yang sungguh-sungguh akan keilahian ini menggambarkan bahwa Yesus ini terhadap sebagian besar orang yang hadir. Keraguan juga di dalam diri beberapa orang yang kesulitan untuk memahami bahwa orang-orang yang ragu ini adalah di antara anggota 11 murid. Setelah berbagai penampakan kepada mereka di Yerusalem telah membuat banyak penafsir menganggapnya mereka ini adalah orang-orang di antara yang disebutkan Paulus yang masih ragu-ragu. Sekalipun demikian, tanpa mengabaikan kehadiran orang-orang lain, Matius nyaris mustahil berpandangan seperti itu di sini. Lebih baik dia menerima hal ini sebagai yang mengejutkan, sesuatu yang mengejutkan tetapi jujur atas berbagai kenyataan tersebut. Dan sebagai petunjuk selanjutnya bahwa para murid bukan kelompok yang mudah mempercayai sesuatu, namun baru benar-benar percaya berdasarkan banyak karena. Seperti penegasan Tuhan Yesus Kristus di ayat yang ke-18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini merupakan suatu penugasan yang diberikan, ditopang dengan kuasa dari Tuhan, yang oleh Allah dijadikan Bapa sebagai Raja Perantara. Dengan kekuasaan dan segala sesuatu, Tuhan Yesus kepada para murid ini memerintahkan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Ini merupakan suatu amanat agung, tugas untuk memberitakan Injil. Baptislah mereka merupakan suatu gambaran simbolik dengan mana seseorang ini secara terbuka mengakui komitmen pribadinya terhadap berita kebenaran ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini merupakan suatu rumusan yang sangat lengkap jika kita melihat dan memperhatikan secara seksama, di mana ini dipergunakan dengan menekankan ciri khas Kristen dan baptisan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Hingga pada akhirnya ajarlah mereka menanamkan ketetapan-ketetapan para pengikutnya
untuk menyertai bahwa Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa ada sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan suatu janji yang sangat indah, bahwa kehadiran dan juga kekuasaan Kristus akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara kita berlaku setia dalam melaksanakan amanat agung ini. Sebagai wujud kita menapaki jalan hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, termasuk kita di zaman yang sekarang. Jangan mau kita kalah dengan berbagai macam hal tantangan yang kadang-kala menggodai kita, tetapi marilah kita merenungkan amanat agung yang diberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan percaya kita sebagai murid-muridnya dapat membagikan kepada sesama kita yang belum percaya dan masih ragu-ragu itu. Mari kita bersatu di dalam. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan hari-hari yang kami lewati dan perasaan yang terus-menerus kadang menggebu dalam hati kami. Dalam kami mau memberitakan kebenaran Kristus terhadap sesama kami, baik yang belum percaya, yang masih ragu-ragu, tapi kami percaya bukan hanya kemampuan kami, tetapi karena kuasa dari Roh Kudus yang menggerakkan setiap kami untuk dapat berbicara, bersaksi terhadap sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur untuk Ibu Nyo Chon Ai yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati dalam setiap halnya, dalam kesehatannya, keluarganya, berikan juga hikmat dan kebijaksanaan pada beliau untuk dapat menjalani segala sesuatunya dengan baik dan menapaki jalan hidup sebagai orang-orang yang telah percaya dan tulus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang memimpin dan menyertai setiap langkah juang, kegiatan dan aktivitas kami berikutnya. Hanya inilah doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.